Apa yang Anda lihat dari kolam itu? Warna keemasan seluruh kolam. Mari kita lihat dari dekat. Ternyata itu adalah ikan, namun ikannya berbentuk pipih. Mau tahu lebih jauh tentang ikan pipih? Simak video kami hingga selesai. Spesies ikan pipih ini yang paling umum dibudidayakan di Korea, namun biasa juga dibesarkan di Jepang dan Cina. Ini adalah ikan pipih yang berharga. Meskipun aquaculture untuk ikan pipih dimulai akhir tahun 1980-an, produksi komersialnya tidak dimulai dalam skala besar hingga tahun 1990-an di Korea. Ikan pipih awalnya terlahir normal, tapi setelah berusia 24 hingga 50 hari setelah menetas, mereka justru berbalik ke samping alias miring. Bisa Anda bayangkan uniknya ikan ini? Ikan ini juga biasa disebut halibut Korea, yang merupakan spesies ikan bergigi besar yang berasal dari Samudra Pasifik Barat Laut. Ini adalah ikan bersirip dengan nilai yang cukup tinggi di dunia, dikenal sangat baik untuk dibudidayakan karena tingkat pertumbuhan yang cepat dan popularitasnya di Korea. Panjangnya mencapai 45 inch dan beratnya kurang lebih 9 kg. Pada tahun 2017, genom dan transkriptomnya diurutkan sebagai model untuk mempelajari asimetri ikan pipih. Mungkin bisa dibilang ikan pipih ini adalah beberapa hewan vertebrata yang aneh di bumi kita. Lahir dalam keadaan normal seperti ikan biasanya, tetapi mengalami metamorfosis yang spektakuler, di mana larva simetris berubah menjadi remaja asimetris yang matanya berakhir di satu sisi kepala. Ikan pipih ini biasa berwarna coklat, namun salah satu perusahaan pembenihan asal Korea melakukan inovasi kepada ikan ini, dan penelitiannya pun tak tanggung-tanggung. Mereka menghabiskan waktu selama kurang lebih 15 tahun hingga mendapatkan ikan pipih emas ini, yang bahkan mendapatkan penghargaan Sains dan Teknologi Kelautan 2020 yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea. Daerah yang disebut Pulau Jeju itu berkontribusi sekitar 60% sebagai tempat budidaya ikan pipih dalam negeri. Ikan pipih emas adalah jenis unik yang terjadi dengan kemungkinan beberapa juta banding satu. Warnanya sama sampai 1 tahun sejak kelahirannya, tetapi saat tumbuh menjadi 2 hingga 3 kg, warnanya berubah menjadi emas. Teka-teki tentang bagaimana perubahan ini dapat terjadi selama evolusi telah menarik minat para ilmuwan sejak lama. Bahkan beberapa orang pun bingung untuk menjelaskan keanehan yang luar biasa dari anatomi ikan pipih. Sebuah tim penelitian internasional kini telah mengungkap mekanisme penentu yang mendorong metamorfosis. Para ilmuwan dari berbagai lembaga penelitian di Cina berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Mereka menerima dukungan keuangan antara lain dari Kementerian Pertanian Cina. Selain alasan ilmiah, hal ini memiliki latar belakang ekonomi karena ikan pipih adalah ikan konsumsi yang bisa dibilang cukup mahal. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, pembudidaya mengoperasikan peternakan ikan besar untuk menghasilkannya. Namun, kegagalan dalam metamorfosis adalah masalah yang sering terjadi dalam aquaculture ikan pipih emas ini. Seperti induk sudah berwarna emas, namun anak yang lahir tetap berwarna coklat, ataupun ikan mati dalam keadaan masih kecil. Hal ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dalam produksinya. Memahami bagaimana ikan unik ini berkembang tidak hanya memecahkan teka-teki evolusi lama, tetapi juga melayani industri perikanan.
Ikan pipi sendiri biasanya dijual dalam bentuk filet karena ini merupakan ikan yang mudah sekali rontok dagingnya. Untuk memasaknya, Anda perlu hati-hati agar tetap mempertahankan teksturnya yang lembut. Namun, Anda tetap bisa memasaknya seperti memanggang, merebus, menggoreng, ataupun mengukus. Saat menggoreng, tidak jarang menyiapkan adonan atau pelapis yang terbuat dari tepung jagung misalnya, yang membuat ikan menyatu. Lalu seperti apa rasanya? Ikan pipi memiliki rasa yang ringan dengan sedikit rasa manis dan tekstur yang lembut dan sedikit berlemak tapi tidak terasa amis. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya?